Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang merancang dan mengelola jasa. Kelompok 2 yang beranggotakan Luki Tegar Putri dengan BP 1912-0005, Renanda Putri Sonia 1912-0006, Hafifah Rodatul Jannah 1912-0007, dan Ari Anggara 1912-0009. Merancang dan mengelola jasa. Menurut Coulter, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain secara prinsip, intangible, dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada satu produk fisik. Lalu apa saja kategori bauran jasa? Kategori bauran jasa yang pertama, barang berwujud murni, terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. 2. Barang berwujud yang disertai jasa. Semakin canggih secara teknologi, produk generik mobil atau komputer, penjualannya semakin tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. 3. Campuran. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama, misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. 4. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa yang sangat kecil. Contohnya penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi bawang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Jasa murni. Tawarannya terdiri dari jasa, contohnya penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih karakteristik jasa itu apa saja? 1. Tidak berwujud atau intangibility. Perbedaan dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. 2. Tidak terpisahkan atau inseparability. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual dan konsumen, dan dikonsumsi kemudian. 3. Bervariasi atau variability. Variabilitas sebuah jasa ini sangatlah penting karena konsumen yang puas akan sering membicarakan kepada orang lain. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Pergeseran hubungan pelanggan. Pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, personil tidak tanggap, kasar, dan tidak dilatih dengan baik, dan waktu yang lama. Keluhan jasa pelanggan sangat meningkat. Sebelumnya, perusahaan jasa menyambut baik semua pelanggan. Namun sekarang perusahaan ini memiliki begitu banyak data tentang individu sehingga mereka mampu mengklarifikasikan mereka ke dalam tingkatan laba. Pemasaran holistik untuk jasa. Pemasaran holistik untuk jasa menuntut pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dan melayani klien, karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisinya. Mengelola mutu kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan-karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. 5. Kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa adalah 1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. 3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. 4. Kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal.
Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut. Adapun 5 penentu mutu jasa disajikan menurut tingkat kepentingannya. Pertama, keadaan. Mampu melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. 2, daya tangkap. Kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3, jaminan. Pengetahuan dan kesopanan karyawan yang kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 4, empati. Kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. 5, benda berwujud. Penampilan fasilitas fisik, perlengkapan karyawan dan bahan komunikasi. Pengelolaan merek jasa. Pabrik peralatan, perkakas kecil, mesin kantor, traktor, mainframes, pesawat terbang, memberikan jasa yang didukung produk. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran kasus ini, yakni mereka khawatir dengan keadaan yang seringnya kegagalan. Mereka khawatir dengan lamanya kerusakan mesin. Pelanggan khawatir dengan biaya sendiri untuk memelihara dan perbaikan. Dalam menyediakan layanan, sebagai besar perusahaan bergerak melalui beberapa tahap. 1. Produsen biasanya memulainya dengan menjalankan departemen suku cadang dan perbaikan sendiri. 2. Lama-kelamaan produsen mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dan perbaikan kepada distributor dan penjual resmi. 3. Pilihan layanan pelanggan semakin cepat dan ini menurunkan harga dan laba layanan. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.